Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa channel Amildan Official, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan dan juga tak lupa semangat dalam proses Anda menghafalkan Al-Qur'an. Kita hari ini akan mempelajari tentang bagaimana cara memilih qari yang terbaik. Karena bagaimanapun setiap para penghafal Al-Quran itu harus punya qari yang akan digunakan untuk mendengarkan, listening, sehingga dalam proses Anda menghafal Al-Quran bisa mendapatkan yang namanya kemudahan. Berbicara soal listening ini, banyak orang yang sering bingung. Gimana sih caranya yang namanya mencari qari? Karena bagaimanapun yang namanya mendengarkan qari untuk hifz hafalan Al-Quran ini tidak bisa dianggap remeh. Tapi siapa pembaca terbaik ini kita harus tahu. Untuk apa? Untuk membantu hafalan Al-Quran kita. Sehingga sebelum dalam proses memorizing, menghafalkan Al-Quran, kita sudah punya syekh untuk didengarkan. Maka para pemirsa, demikian ini adalah prinsip-prinsip yang harus Anda perhatikan ketika Anda memilih qari untuk listening Anda, sehingga proses Anda dalam listening, memorizing listening itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Saya ingin berikan pertanyaan kepada Anda. Bagaimana sebenarnya cara Anda memilih qari for listening? Jadi, banyak orang yang belum bisa tuh memilihnya. Kadang-kadang mereka memilih dari sisi yang enak didengerin aja. Atau bebas apa aja, siapa aja boleh gitu. Ikut pilihan ustadz aja. Tapi sebenarnya apa sih ukuran-ukuran yang mesti kita perhatikan sehingga kita bisa mendapatkan qari yang baik untuk listening hafalan Al-Quran kita? Tentunya yang pertama, para pemirsa yang harus diperhatikan adalah satu, standar tajwidnya. Jadi ketika Anda sudah ingin memilih yang namanya qari for listening itu, Anda harus perhatikan tajwidnya dulu. Makanya tajwid ini yang paling penting, paling utama dalam memilih seseorang untuk didengarkan. Jadi ketika seseorang itu dia mampu memilih yang namanya qari sesuai tajwid, disitulah nanti ketika dia mendengarkan ini bisa mendapatkan pendengaran yang baik. Karena lafalnya, pengucapan untuk di listening itu juga bagus gitu ya. Makanya standar tajwid itu penting sekali dalam setiap qari yang ingin kita perdengarkan. Nah, kemudian selanjutnya kejelasan bacaannya. Jadi setelah tajwidnya baik, bacaannya ini harus jelas. Pembacaannya jelas, tepat, ya. Juga kita ini harus tahu apakah qari yang kita dengarkan ini huruf-hurufnya ketika kita mengucapkannya, ketika dia mengucapkannya itu jelas atau enggak. Dari sisi vokalnya, kemudian kita juga punya identifikasi bagaimana bacaan-bacaan itu yang keluar dari seorang qari yang ingin kita dengarkan itu. Ya, jadi satu tadi secara tajwidnya kita harus perhatikan. Kemudian yang kedua, kejelasan bacaannya juga harus kita perhatikan. Nah, kemudian para pemirsa, kecepatannya itu harus sesuai ya dengan Anda gitu. Dapat di following gitu. Kalau Anda sebagai seorang penghafal Al-Quran biasa dengan bacaan yang cepat, oke. Anda sudah nyaman itu, tapi ada orang untuk qiraah qari for listening dia ini, dia belum sanggup tuh bacaan-bacaan yang cepat gitu. Makanya di dalam ketika Anda mencari qari for listening ini, Anda harus perhatikan kenyamanannya. Jadi bagaimana kecepatan daripada qari ini yang sedemikian rupa yang macam-macamnya itu nyaman di pendengaran Anda. Dan ketika nanti Anda itu mengikuti bacaan qari'nya itu, Anda bisa mengikuti. Artinya di situ can be followed. Jadi bacaan Anda itu betul-betul bisa diikuti dengan baik.
Makanya tidak hanya kecepatan yang Anda perhatikan, tapi juga apakah nanti ketika saya mendengarkan untuk yang kedua kalinya, bacaan qari itu ya bisa di following atau enggak gitu. Nah, itu dari sisi kecepatan bacaan. Jadi tajwidnya diperhatikan, kemudian juga kejelasan bacaannya, juga kecepatan daripada bacaannya. Kemudian juga suaranya harus dicocokkan dengan Anda gitu, yang sesuai dengan karakter daripada suara Anda gitu ya. Makanya setiap daripada sounds kita atau voice kita yang kita keluarkan itu kan punya karakternya masing-masing ya. Makanya harus disesuaikan nih, apakah qari ini cocok untuk saya atau enggak gitu. Perhatikan yang namanya bacaan secara alami. Gimana ketika Anda mengeluarkan suara, kemudian juga menyesuaikan dengan qari for listening-nya, itu ada kecocokan. Ya, sehingga nanti ketika mendengarkan itu bisa diikuti dengan baik. Karena banyak orang yang sudah memilih daripada kesesuaian itu, tapi dari sisi suaranya dia nggak cocok. Gitu. Akhirnya menjadi problem buat dia sendiri. Ya, jadi suaranya itu harus cocok dengan suara Anda. Makanya penting sekali bagi setiap penghafal Al-Quran itu punya riset. Ya, riset untuk menunjukkan karakteristik daripada suaranya. Ya, apakah suara yang ketika saya mendengarkan itu bagus atau enggak, gitu ya. Ini harus diperhatikan. Ada poin-poin yang mesti diperhatikan untuk kita bisa mencari memorize with voice-nya itu. Satu, gimana nadanya? Ya. Nada sedangkah bisa kita ngikuti, nada tinggi juga kita bisa gitu. Artinya ketika kita mendengarkan correct for listening-nya itu, baik itu dia pakai nada rendah ataupun dia pakai nada yang tinggi, kita bisa following itu. Ya. Kemudian juga kita harus perhatikan dari sisi voice-nya. Apakah suara voice-nya ini dikenal atau enggak gitu ya. Karena ada syekh-syekh yang belum masih asing di telinga kita gitu. Sehingga ketika kita mendengarkannya itu, ya kita tidak terbiasa gitu. Nah, jadi penting sekali kita cari yang namanya suara yang dikenal. Artinya dikenal daripada kita ya ataupun keluarga kita sehingga nanti ketika kita menyetel itu ya sudah terbiasa di telinga. Dan juga faktor yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah suaranya ekspresif. Tentunya di sini penting sekali kita perhatikan sehingga ketika mendengarkannya ini juga kita nggak bosen gitu ya. Mendengarkannya itu mendengarkan nyaman. Dari sisi ucapan pun juga harus jelas ya. Bagaimana suaranya itu, artikulasinya itu bagus ya. Nah, ini penting sekali agar pembentukan dari sisi memorize, menghafal Al-Quran itu dari sisi listening bisa Anda dapatkan. Nah, kemudian juga gender suaranya diperhatikan. Nah, bagaimana suara itu bisa sesuai dengan Anda ya. Penting makanya diperhatikan efektivitas dari sisi karakternya suaranya itu ya. Kita harus bisa perhatikan gimana karakter yang kita bangun juga dari sisi suara ya. Suara yang kita keluarkan itu betul-betul disesuaikan dengan suara yang didengarkan. Makanya penting sekali ya kita lihat bagaimana pengenalan kita terhadap suara kita. Misalkan dari sisi, oh suara ini sepertinya cocok untuk saya, oh suara ini tidak cocok untuk saya. Itu semua akan didapatkan ketika seseorang itu mendengarkan secara terus-menerus dan juga menyesuaikan dengan voice-nya gitu ya. Nah, kemudian dari sisi penyajiannya juga kita perhatikan, apakah dari sisi teknologi itu sudah ditemukan gitu ya, karena ada aplikasi-aplikasi yang sudah ada voice-nya. Qari itu. Jadi kita bisa sesuaikan itu. Penyajian audionya, lingkungan belajarnya gitu ya. Ataupun ada di speaker aktif Anda. Jadi kalau bisa cari qari yang ingin didengarkan itu yang sesuai. Juga sudah masyhur. Ya, jadi ketika mendengarkannya ini juga nggak terlalu sulit. Kalau Anda cari di YouTube pun juga sudah ada gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa masalah yang mesti Anda hindari. Ya, ketika Anda memperhatikan yang namanya voice ini. Satu, ya, dari sisi copy voice-nya. Bagaimana
ketika Anda copy voice, itu sesuai dari sisi bunyinya, katanya. Jangan sampai ketika Anda mendengarkan suatu qari, kemudian Anda ingin mengikuti suara itu, tapi suara Anda nggak cocok. Nah, ini jadi masalah. Jadi copy voice daripada suaranya ini, dia ada masalah. Gitu. Akhirnya dipaksa-paksain juga habis suara dia gitu, karena nggak sesuai dengan suara dia gitu. Makanya kita juga harus bisa cari qari for listeningnya itu yang sosok, yang cocok, punya kesesuaian dengan pribadi kita, juga suara kita, gaya kita sendiri. Jangan sampai kita pingin ngikuti semuanya begitu, padahal kita nggak mengenal karakter daripada voice kita. Nah, kemudian juga yang mesti diperhatikan itu adalah kesalahan tajwid. Ya, bagaimana jangan sampai ketika mendengarkan huruf-huruf itu ada kesalahan tajwid ketika pengucapannya. Jadi penting sekali kita bukan hanya memperhatikan dari sisi voice-nya saja, tetapi ketika kita listening dan juga kita mempraktekkan apa yang kita sudah listeningkan itu, yang kita dengarkan itu tajwidnya betul atau enggak. Ya. Kemudian yang terakhir juga harus diiringi dengan together with teacher. Bagaimana kita mengiringi dengan guru. Artinya setelah kita dengarkan, kemudian kita praktikkan itu juga disimakkan dengan guru. Sehingga tajwid sifatul hurufnya itu bisa dipraktikkan. Nah, makanya ada poin-poin penting yang mesti kita perhatikan ketika mendengarkan. Satu, kecepatan kuncinya. Jadi para pemirsa juga harus punya yang namanya kecepatannya itu sesuai. Kemudian dari sisi suaranya juga sesuai. Melodinya juga sesuai. Kemudian dari kita terhubung sedemikian rupa dengan mendengarkan dan dapat membantu kita dalam hal-hal pendengaran. Jadi intinya adalah pilihan-pilihan yang tadi kita sampaikan kepada Anda itu bisa Anda sesuaikan dengan voice Anda. Ya, makanya di sini saya sudah sampaikan di sini ada syekh-syekh yang kita bisa kenal untuk memilih qari for listening, misalkan dari sisi Mishhari Rashid, Khalil Al-Husari, Abdullah Basfar, dan kesemuanya ini Anda bisa screenshot ya untuk Anda pilih nih mana sebenarnya qari-qari yang sesuai qari for listening Anda. Dari sisi tadi ya yang kita sudah sampaikan, bagaimana Anda memperhatikan dari sisi tajwid dan sebagainya itu, sehingga qari for listening itu bisa Anda dapatkan dan sesuai dengan Anda. Nah, jadi pilih qari'nya. Ya, ada qari yang luar biasa yang bisa kita pilih dalam proses menghafal Al-Quran, misalkan seperti Syekh Samir, ya, ada Syekh Al-Husari, Syekh Minsawi, Syekh Aiman. Ini rekomendasi sekali untuk listening. Ya, ataupun Anda mau pilih qari yang lainnya nggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan listening Anda. Yang penting sesuai dengan kecocokan dan karakteristik suara Anda. Sehingga ketika proses Anda mendengarkan ya qari for listening ini, Anda bisa dapatkan kesesuaian yang baik dalam proses Anda listening. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pelajaran qari for listening ini bisa bermanfaat untuk Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.